Not to be okay kan judul drakor ya. Suara aku Iya, jelas nggak? betul. Sudah jelas kok, Mbak. Oke, siap-siap. Ini juga lancar ya, karena sekarang koneksi menentukan prestasi, teman-teman. Betul Jadi kalau sekali. tiba-tiba pecah suaranya atau misalnya gambarnya agak blur, tolong diinfoin ya. Oke, siap, Mbak. Nah, Mbak ngomong-ngomong tentang itu, it's okay not to be okay gitu kan. Dalam dalam perjalanan kehidupan kita tuh pasti nggak bakal yang mulus gitu kan ya, Mbak. Pasti akan ada naik turunnya terus gitu. Nah, boleh nggak sih, Mbak, kalau misalkan kita di titik terendah atau mungkin di titik yang lagi turun nih, kita merasa bahwa kita tuh lagi nggak baik-baik aja gitu, Mbak. Boleh Ya, gitu, Mbak? boleh. Boleh banget. Jadi kalau menurut aku sih namanya orang hidup ya Mbak Sasa ya. Ibaratnya tuh kurvanya akan selalu begini nih, akan selalu kalau kita lagi ada masalah kita bisa down. Nanti begitu kita udah selesai masalah atau kita mungkin sedang fulfill sesuatu yang bikin kita happy, ntar naik lagi. Nah, itu adalah salah satu kondisi yang nggak bisa kita hindarin gitu kan. Dan perasaan itu adalah reaksi alamiah yang muncul dari psikologis kita kalau kita ketemu sama situasi yang tidak menyenangkan. Karena semua kejadian itu ditangkap sama otak itu disebut dengan amigdala. Si amigdala ini tuh nggak bisa dibohongin dan nggak bisa membohongi gitu. Jadi kita bisa memanipulasi dengan kata-kata, nggak apa-apa, aku baik-baik aja gitu. Tapi si amigdala ini menangkap respon emosi perasaan tidak nyaman itu, jadi kita nggak bisa bohong gitu. Mungkin kata-kata bisa, tapi si perasaan ini nggak bisa bohong gitu. Itulah kenapa manusia nggak apa-apa kok, kurvanya low lagi, nanti naik lagi begitu. Oke, gitu. Oh ya, Mbak, ini juga sekalian ya, kalau misalkan teman-teman, kita tuh nyebutnya port lovers, Mbak. Oke, apa apa Port itu singkatannya? lovers, pecinta Port pelabuhan lovers. gitu, Mbak. Wow, tapi Oke, aku gitu. rindu sekali bepergian dan naik kapal, jadi kangen sama pelabuhan. Mbak ditunggu deh main di periode Semoga, 1 ya, Mbak ya. iya, semoga segera berlalu ya. Kita Amin. melihat, kalau aku lihat sih sebenarnya ini sih Mbak Sasa, Port Lovers harus menyadari kenapa kita itu nggak apa-apa kalau lagi nggak baik-baik saja. Karena kita nggak bisa mengendalikan arah angin kayak lagi di pelabuhan. Oke. Itu kan anginnya kadang kencang banget ya Mbak kalau Iya, kita naik kapal. benar-benar. Kita tuh nggak bisa ngendaliin si angin ini kemana dan sekencang apa, tapi kita sebagai pengemudi kapalnya tuh bisa mengendalikan kemana arah layar kapal ini mau kita kendalikan. Itulah hidup. Kita nggak bisa ngendaliin sikap orang lain, nggak bisa ngendaliin nasib, nggak bisa ngendaliin apa yang kita pengenin dalam hidup, tapi kita bisa sebagai pengemudi kapal atau si pemilik kehidupan ini. So, terimalah diri kita untuk bisa siap melewati angin yang kenceng tadi gitu. Nah, ya sambil ini port lover kalau misalnya punya pertanyaan boleh langsung aja untuk tuliskan pertanyaannya di kolom komentar boleh juga atau kolom yang pertanyaan yang ada gambar tanda tanyanya juga ya. Yes, Gitu. Nah, benar banget. Mbak. Kalau semisal kita kita sudah menerima kita menunjukkan kalau kita lagi tidak baik-baik saja Ya. gitu kan. Nah, kalau di posisi itu terus apa sih harus kita lakukan? Kalau misalkan kadang kita takutnya terlena Mbak dengan berada di posisi itu terlena kayak berlarut-larut gitu. Jadi gimana sih Mbak harusnya? Oke, jadi gini Mbak Sasa sama Port Lovers, kalau kita lagi ngadepin masalah, itu biasanya kita mengalami sebuah reaksi shock dulu. Jadi namanya manusia itu pasti akan ngalamin shock dulu. Makanya kenapa saya bilang ini yang nggak bisa dimanipulasi karena si amigdala tadi. Jadi biasanya kalau kita habis kecewa itu reaksi awalnya adalah kaget, marah, apalagi Mbak kira-kira kalau dihianatin, kehilangan, apa yang dirasain? Kecewa, sakit hatinya gitu-gitu sih Mbak. Nangis, Ya, bahkan mungkin berlarut-larut. benar banget. Terus kira-kira setelah itu biasanya apa yang bisa membuat kita bertahan? Setelah kita shock itu apa yang membuat kita bertahan? Kenapa meskipun sedih Mbak tetap ke kantor, Mbak tetap melalui hidup yang mungkin nggak mudah gitu? Apa yang membuat Mbak tetap bertahan? Apa ya Mbak? Mungkin orang-orang terdekat sih yang selalu support gitu-gitu. Oke. Dan mungkin sebelum ke orang terdekat, diri kita itu berusaha menguatkan diri sendiri nggak sih? Oke, iya sih, iya Jadi benar-benar. kadang-kadang kita kayak habis kecewa nih, terus kita langsung kayak enggak kok aku nggak kecewa, nggak apa-apa. Aku memang lagi diputusin, tapi paling ini juga cuma bentar aja. Aku patah hatinya, besok juga udah nggak apa-apa. Kadang-kadang kita melakukan itu kan supaya kita Iya, kuat. benar. Nah,
Ini adalah reaksi manusia pada umumnya. Karena ketika kita menghadapi sebuah ancaman, itu tuh ada dua reaksi. Kalau kita bertahan, fight, kita menghadapinya, atau flight, kita kabur. Oke. Tapi kalau kita lagi energinya rendah banget, kadang-kadang ngadepin masalah itu kita cuma bisa nge-freeze, Mbak. Jadi kita kayak kaku, kayak nggak ngapa-ngapain, numb. Pernah nggak sih port lover ngerasain kayak, gak tau gue lagi stres banget, tapi nggak tahu apa, sampai tiba-tiba tuh udah kayak kaku bener, dan nggak tahu harus gimana. Nah, itu reaksi pertamanya. Biasanya penyangkalan-penyangkalan ini kita sebut dengan denial. Oke, Mbak. Setelah denial, pada tahap ini nih, Mbak Sasa, kita tuh biasanya cenderung sulit move on kalau kita itu tidak menyadari masalah kita apa. Lama di kondisi penyangkalannya. Nah, ya kan? Kadang-kadang kita Iya, karena bener-bener. denial, sampai kita tuh nggak tahu masalah kita apa, tiba-tiba Iya. setiap ketemu orang bawaannya pengen marah-marah, setiap ketemu dengan sosmed atau mungkin media sosial yang ada orang posting ini, ngerasa semua orang yang posting di dunia ini salah. Jadi ada unhealthy belief tentang dunia, Bener-bener. unhealthy belief tentang orang lain, dan yang paling parah dalam kondisi kita lagi low energi, kita punya unhealthy belief tentang diri kita sendiri. Emang gue dari dulu bego banget sih, sering banget diputusin. Emang aku tidak pantas untuk dinikahi, aku memang pantas untuk ditinggalkan. Kayaknya aku emang ditakdirkan gak nikah deh. Kayaknya aku emang selamanya akan jomblo deh. Jadi kayak kita kayak mengkritisi diri sendiri, itu yang terjadi pada umumnya. Begitu. Oke, gitu. Berarti kalau misalkan ini kita udah mulai menyadari ya, udah pengen berusaha untuk keluar dari itu, tapi bagaimana menguatkan diri kita. Nah, itu dia, Mbak. menguatkannya tuh pertanyaannya ya. Menguatkannya itu nih, ada juga yang Mbak tanya, menguatkan diri sendiri itu seperti apa? Kadang kan Oke, kalau kita betul. lagi masalah, kita udah ngerasa diri kita udah paling jelek deh, Mbak. Udah paling banyak kekurangan gitu kan. Oke, betul. That's why ini judulnya tuh ngena banget. It's okay not to be okay. Karena ketika kita merasa not to be okay, itu sebenarnya adalah signs of symptom kita udah mau move on. Oke. Karena ketika kita ngerasa sedang tidak baik-baik saja, contoh misalnya nih, jadi kalau kita bayangkan dalam kurva nih Mbak Sasa, biasanya kita shock dulu. Kalau orang shock itu sebenarnya dia itu masih tetap ada di kondisi tinggi nih. Begitu denial, dia berusaha untuk lebih meyakinkan diri dia, tapi sebenarnya dia masih belum bisa move on. Nah, pada saat dia menyadari masalahnya apa, itu juga harus bisa diterima. Diterima ini nih yang hanya sekedar menerima. Ini saya sebut sebagai satu keterampilan teman-teman, yaitu self-compassion. Self-compassion ini adalah sebuah skill yang sangat baik di tengah situasi pandemi ini. Berbaik hati sama diri sendiri ketika sedang tidak baik-baik saja. Jadi menerima itu kadang-kadang ada dua. Bisa kita melalui saja, atau bisa jadi gini yang membuat kita sering susah untuk move on adalah kalau lagi ngadepin masalah, manusia itu reaksinya buru-buru pengen cari penyelesaiannya. Bener nggak sih? Betul, betul. Padahal yang mau diselesain itu masalahnya di luar kendali kita. Contoh misalnya pandemi ini aja. Kita pengen buru-buru, anak aku tuh harus segera masuk sekolah, bisnisku harus segera naik lagi. Ya itu Aku udah manusiawi. bosen, aku pengen Aku udah bosen. liburan gitu kan. Nah itu. Atau misalnya punya masalah sama orang gitu kan. Kadang-kadang kita tuh buru-buru pengen nyelesain masalahnya tanpa melihat lagi masalahnya itu apa. Nah jadi saya kalau boleh saran ke teman-teman, kalau kita lihat kurvanya, ketika kita accept masalah kita apa, berbaik hati sama kita, sama diri kita, itu seperti kalian sedang menghadapi orang lain. Bayangkan kalian sedang berhadapan sama diri kalian di kaca, terus kalian lagi ngomong sama diri kalian sendiri, tapi posisikan kalian itu orang lain. Contoh kalau Mbak Sasa ketemu sama teman yang habis diputusin, apa yang pengen kamu ucapkan kepada teman terbaik dalam hidupmu? Udah sih, ini aja. Masih banyak yang lebih baik di luar sana gitu. Gitu sih Mbak, paling Mbak. Ya, kita selalu berusaha untuk memotivasi ya, berusaha untuk menguatkan gitu kan. Iya. Tapi itu ternyata bisa terjadi kalau kita ketemu sama orang lain. Begitu udah masalahnya ke diri kita nggak semudah itu loh nguatin diri kita. Betul, ya kan? betul. Iya, betul. Jadi kayak energi kebaikan kita udah habis buat nguatin orang lain. Itulah kenapa teman-teman self compassion ini tuh tentang kindness, tentang kebaikan.
Dimana bayangin aja kita tuh diminta untuk berbaik hati sama diri kita, banyak-banyak menilik masuk ke dalam diri kita, dan banyak-banyak memperhatikan diri kita. Itulah salah satu cara kita untuk bisa menerima kesedihan kita. Nah, kadang-kadang kalau perasaannya nggak bisa dirubah, saya sarankan rubahlah perilakunya. Contoh misalnya habis patah hati, sedih, kalau berlarut-larut ngikutin perasaannya, rasanya tuh pengennya di kamar terus. Nggak produktif, nggak ketemu orang banyak, gitu kan? Kalau kita habis patah hati. Tapi salah satu cara kita berbaik hati sama diri kita, oke, nggak apa-apa, kasih waktu 1 hari. And then besoknya, carilah kegiatan yang bisa menggerakkan kita. Jadi meskipun perasaannya lagi nggak baik-baik saja, it's okay not to be okay, but you have to do something okay. Itu yang bisa membuat kita move on dari kondisi kesedihan itu. Lama-lama kita baru belajar, oh saya lama-lama ikhlas juga ya. Jadi ikhlas itu atau melepaskan sesuatu dengan menerima perasaan legowo itu bukan hanya latihan sehari teman-teman, tapi everyday practice tiap hari. Karena we cannot control the wind, but we can control the sails. Kita bisa melihat kemana arah layar yang mau kita tuju. Itu sih caranya biar kita bisa move on. Taking care sama diri kita seolah kita baik sama orang lain. Dan lakukan itu sama diri kita sendiri. Nah, kalau itu kan dari versi kita menjadi orang yang sedang bermasalah gitu. Nanti tadi kan Mbak Ana tanya ke aku, kalau misal kalau teman aku lagi patah hati, aku harus bilang apa? Nah, itu Mbak, gimana kita menyikapi orang yang tidak baik-baik saja di sekitar kita itu Mbak? Gimana caranya menguatkan atau seperti apa? Oke, nah ini ada 2 kata-kata yang bisa kita ucapkan. Kata-kata yang menenangkan atau kata-kata yang menyakitkan sebenarnya. Kadang kita maksudnya baik ya Mbak, tapi benar. Tanpa disadari kita menyakiti mereka. Contoh misalnya, Allah gak apa-apa lah, gitu aja sedih. Allah kamu nih cengeng banget sih gitu. Hindari kata-kata itu, gunakan empati teman-teman. Jadi bayangkan kalian ada di posisi mereka dan taruhlah empati kita dengan sekedar, iya aku tahu emang berat banget ya, kamu memang lagi sedih banget, tapi semangat ya, aku yakin ini nggak mudah. Pokoknya kata-kata yang refleksi empati yang kira-kira apa yang pengen kalian dengar kalau kalian jadi orang itu, justru dibalik posisinya. Nah itu kadang-kadang cuma butuh didengerin, cuma butuh sabar ya, semangat ya, aku ada di sini, kalau butuh apa-apa kabarin aku. Itu lebih baik daripada kayak bilang, ah lu nih kebanyakan nonton sinetron gitu aja nangis gitu kan, oh sedih banget sih gitu. Jadi penting banget loh kita memperhatikan kata-kata yang kita ucapkan kepada orang lain ketika dalam kondisi tidak baik-baik saja. Ini Mbak ada yang komen nih Mbak dari Wiga Tiningsih, Mbak Ana, aku pengen meluk tuh. Virtual hug ya. Iya ini kayak cewek kan, cewek. Kalau cewek iya cewek Mbak. Oke Mbak, jadi aku sempat baca juga tentang toxic positivity. Nah ini juga banyak yang bertanya tentang ini sih Mbak. Jadi kan kadang kita pengen menghibur nih, hai Kak Analisa, bagaimana cara kita untuk menghibur teman kita tanpa terkena toxic positivity? Ya, ini memang pernah juga aku bahas di Instagramnya APDC Indonesia, Mbak Sasa. Jadi toxic positivity ini tuh lagi marak ya. Orang lagi ngerasa butuh diempatiin gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita coba untuk memposisikan jadi orang lain, kita tuh nggak bisa mengontrol lingkungan kita akan memberikan statement apa. Tapi kita bisa mengendalikan reaksi perilaku kita kalau kita dengerin statement apapun. Karena toxic positivity itu adalah menurut saya stimulus yang sangat netral. Bisa jadi untuk satu orang itu adalah toxic. Untuk orang ini komentar itu tuh menguatkan. Nah kalau kita merasa bahwa dia toxic positivity banget nih gitu ya. Coba ambil jeda sejenak. Jadi self compassion atau berbaik hati sama diri sendiri itu ada 3 poin. Selain kita memberikan perhatian penuh seperti tadi kita selayaknya memberikan perhatian kepada teman, yang kedua kita harus bisa mindfulness atau merasa hadir pada situasi itu. Jadi apa sih yang saya pengen jelasin teman-teman? Coba dilihat lagi. Keluarkan diri teman-teman tidak jadi diri kalian dan tidak jadi orang itu. Terus kalian ngelihat dari luar, kenapa ya aku tersinggung diomongin kayak gitu? Kenapa ya? Jangan-jangan ada yang masalah nih sama diriku sendiri dan lain sebagainya. Tapi kalau memang ngerasa kayak nggak nyaman banget, memang ngerasa lagi nggak pengen digituin, hak Anda kok untuk menghindari sementara. Ada waktu untuk memberikan jeda sejenak supaya teman-teman itu bisa melakukan common humanity,
daripada lama-lama kalian melakukan isolasi diri dari situasi yang nggak nyaman. Jadi common humanity itu kita kayak punya satu nilai kemanusiaan yang bisa kita lakukan gitu ya. Tapi kalau kita mengisolasi diri kita lama-lama kalau ketemu dengan orang yang kayak gitu kita selalu menghindari, tapi ketemu terus. Jadi coba cari sebenarnya masalahnya itu ada di kita atau di dia sih. Sebenarnya itu yang perlu kita pahami. Berarti sebenarnya toxic positivity itu ada kalanya bisa menjadi penyemangat buat kita semua, ada kalanya mungkin kalau mungkin yang berlebihan kali ya Mbak ya gitu ya. Iya, benar. Kalau emang udah berlebihan, ya it's okay. Kalau kita memang lagi pengen keluar dari zona itu, sebenarnya nggak apa-apa. Karena itu hak kita juga untuk berbaik hati saat lagi tidak nyaman. Ini Mbak, ada pertanyaan menarik nih Mbak dari Dodi Datufatur 04. Mbak, kalau aku mengalah demi kebahagiaan orang lain boleh nggak? Gitu. Aduh, ini berat juga pertanyaannya ya. Yang paling paham tentang boleh atau tidak itu sebenarnya diri kita sendiri. Karena begini Mbak Sasa, psikologi itu tidak akan ada manual book tentang kehidupan. 1+1 sama dengan 2, sama dengan 2,5 itu nggak bisa sama kayak matematik atau technical gitu ya. Jadi kalau kita bilang mengalah untuk kebahagiaan orang lain, dilihat dulu orang lain ini tuh dalam circle kehidupan kita yang mana. Jangan-jangan memang kita pada tahap kebahagiaan kita itu adalah ketika orang lain bahagia. Nah, tapi kalau ini terjadi pada semua circle kehidupan, jadi saya tuh selalu membuat circle dalam hidup. Circle 1 ini misalnya orang tua. Menurut saya, kebahagiaan saya sebagai anak adalah ketika hari ini orang tua saya bahagia. Kebahagiaan saya sebagai ibu adalah kalau anak saya bahagia. Itu beneran loh, itu melebihi segalanya. Maka nggak apa-apa. Tapi kalau sampai itu terjadi pada relasi saya di circle 2 dan 3, saya capek dong. Misalnya, saya pengen membahagiakan followers saya, akhirnya saya mengikuti apa yang mereka mau. Terus, dan followers ini ada berapa ratus ribu orang yang kita ikutin. Ini baru dunia maya, dunia nyata. Kita pengen diterima di dalam lingkungan kerjaan kita. Akhirnya kita mengubah jati diri kita, value kita. Jadi kalau menurut saya back to condition, ya stick pada core values yang kita punya. Tujuan kita apa sih? Kalau memang tujuan kita itu adalah salah satu yang membahagiakan orang itu, it's okay. Tapi kalau sampai melenceng dari core values kita, itu yang perlu kita evaluasi dari diri kita. Jangan-jangan kita selalu mengorbankan kebahagiaan kita untuk orang lain terus sampai kita nggak tahu kebahagiaan kita apa. Benar sih Mbak, mungkin lebih ke apa sih core value dari diri kita ya. Karena kan core value orang sama orang lain itu berbeda ya Mbak ya, satu orang dengan orang lain. Betul. Dan core value itu menurut saya yang membuat kita bertahan Mbak Sasa dalam kondisi sulit. Kita ingat lagi apa sih tujuan kita untuk bertahan dalam situasi sulit ini. Dan itu harus kita temukan dalam hidup. Oke, wow. Mbak, tadi kan kita bahas toxic positivity. Ini ada lagi Mbak, part lovers yang nanyain dari Ika_Tiwi_, beda dari toxic positivity sama healthy negativity. Terus mana yang lebih baik buat menyemangati diri kita sendiri saat nggak baik-baik aja? Oke, ada lagi Mbak ya, healthy negativity ya. Saya baru tahu loh, baru dengar loh. Jadi sekarang itu memang kayak ini ya Mbak Sasa, kalau kita lihat tuh karena pengaruh Internet of Things, semua orang bisa mengakses informasi apapun tanpa batas. Kita tuh jadi kayak self-diagnose juga. Jadi kita kayak, kayaknya dia toxic positivity deh. Ini kayaknya dia ini deh, dia itu deh. Jadi kita tuh terlalu too much information gitu loh. Iya nggak sih? Nah makanya kalau menurut saya kembali lagi teman-teman, informasi di tengah arus teknologi sekarang itu beneran butuh kematangan emosi yang luar biasa. Tapi terlepas dari itu kita butuh self love dulu gitu. Kita butuh sayang dulu sama diri kita sebelum kita sayang sama orang lain. Karena kalau kita belum bisa tahu apa yang jadi core values kita, itu artinya kita selalu menentukan arah tujuan hidup kita dari orang lain. Contoh nih, misalnya kita lagi nyetir kapal ya di pelabuhan. Anginnya kenceng banget. Tapi ketika kapal itu berlayar, selama kita tahu tujuannya, apa yang terjadi, Mbak? Nahkoda akan ngapain? Bahkan nahkoda akan mencari jalan gimana caranya buat tetap berjalan kan, Mbak? Tetap bertahan gitu. That's the point. Jadi sebelum kita bicara tentang
sesuatu negativity dan healthy negativity and segala macam tadi, mungkin kita perlu nanya dulu ke diri kita, tujuan hidup kita tuh apa sih sebenarnya, core values kita yang membuat kita tuh bisa aman dari situasi yang kita rasa sebagai gangguan dalam kita menuju kapal yang tadi kita tuju. Gitu. Oke. Nah, cara untuk kita memunculkan love self kita tuh gimana, Mbak? Oke, Karena ini ada orang kemarin yang sampai gimana? bingung ya, Iya. sampai yang Sampai oke, padahal Ayo, Padahal silakan, nih Mbak. Mbak Sasa, self love itu tuh jadi salah satu senjata kita loh untuk bisa mencintai orang lain dengan tulus. Karena kalau enggak, biasanya kita cenderung kayak mencari cinta untuk dicintai. Tapi kalau kita sudah mencintai diri kita, kita tidak perlu mencari cara-cara untuk mencintai atau dicintai gitu. Saya kemarin sempat upload di YouTube channel saya 7 Days to Self Love gitu ya. 7 Days Challenge to Self Love itu ada 7 hari saya posting tentang self love challenge. Jadi mulai yang pertama adalah kita mencintai pencipta kita dulu. Itu penting banget. Oke. Jadi sebelum kita bicara tentang rasa cinta sama diri sendiri, sebelum kita bicara tentang relasi kita sama orang lain, kita kembali ke spirituality kita. It's not only about kita tuh sholat dan ke masjid, ke gereja atau tempat ibadah yang lain, bukan hanya tentang itu. Tapi ketika kita tuh menyadari bahwa oh ternyata tujuan hidup saya itu adalah untuk akhirat. Oh tujuan hidup saya itu adalah untuk pencipta saya. Oh ternyata saya meyakini bahwa semua yang terjadi itu sudah diatur. Itu yang paling penting dalam self love pertama. Jadi akhirnya menurut saya kenapa kita diminta untuk ketuhanan yang Maha Esa, kenapa kita diminta untuk beribadah dan lain sebagainya. Karena ini dasar kita mencintai diri kita dulu gitu. Terus yang kedua saya kasih challenge untuk waktu itu memaafkan. Memaafkan diri kita, memaafkan masa lalu kita. Yang bikin kita susah mencintai diri itu adalah ketika kita masih punya perasaan marah sama masa lalu, Mbak. Contoh misalnya kita punya kritik diri yang aku tuh kayaknya memang dari dulu udah bego deh. Kayaknya aku tuh dari dulu emang gak beruntung deh. Aku tuh kan cuma anaknya ini, aku kan anaknya itu. Atau aku tuh dari kecil diginiin. Jadi kita blaming terus. Kita selalu menyalahkan terus. Itu nggak akan bisa kita mencintai diri kita kalau kita masih dalam tahap marah, Mbak Sasa. Jadi setelah kita berusaha untuk relasi dengan yang di atas, memaafkan itu adalah untuk dalam aspek kehidupan yang luas, langkah berikutnya supaya kita bisa ke tahap self love yang berikutnya. Oke, gitu. Berarti emang kita ada di sini karena siapa itu yang pertama ya, Mbak ya. Kita kan hidup untuk siapapun gitu kan juga. Nah, kemudian memaafkan. Itu sih Mbak sebenarnya poin memaafkan ini kadang-kala kita ngerasa kita bisa memaafkan diri kita sendiri, tapi kadang kita ngerasa nggak bisa nih aku maafin diriku gini nih gitu. Orang tuh selalu naik turun Mbak. Bener-bener kayak Nah, mesin ya, itu sih, memang Mbak, harus di susahnya. recharge terus ya. Iya Iya, bener-bener banget Mbak. Karena akhirnya pada tahapan challenge berikutnya Nah, itu nonton deh ini itu ada yang episode berikutnya yang tentang bagaimana mengubah habit dan lain sebagainya. Jadi mungkin bisa teman-teman lakuin untuk bisa lebih mencintai dirinya masing-masing. Oke, sip. Aku nanti langsung cek YouTube-nya Mbak Analisa nih. Oke, buat belajar siap. gitu kan. Ini Mbak ada pertanyaan lagi dari Andy Sava _ saat kita berperang dengan diri kita sendiri, apakah menerima diri adalah satu-satunya cara untuk meredakan perang ini? Pertama sebelum menerima kita harus menyadari dulu apa yang mau diterima. Karena kalau kita nggak tahu apa yang harus diterima, kan kayaknya tuh sering nggak sih Mbak Sasa ngerasa kayak aku tuh masalahnya banyak banget gitu. Pokoknya banyak banget, tapi nggak tahu masalahnya apa gitu. Karena kita terbiasa tadi kurvanya itu dari shock, kita denialnya terlalu lama. Padahal sebenarnya kalau kita bicara tentang kondisi hari ini ya teman-teman, aku coba ini ya Mbak. Aku coba kasih slide di sini. Bentar. Ini mungkin ada pertanyaan yang mirip-mirip gitu nggak sih Mbak? Banyak Mbak kayak seperti itu. Jadi kayak gimana sih dengan diri kita sendiri? Apakah emang satu-satunya cara? Atau mungkin selain diri kita sendiri, apakah faktor eksternal itu juga menentukan sih Mbak? Ya. Nah, jadi gini nih Mbak, aku pengen kasih gambaran ya. Ini udah kayak webinar ya. Jadi ketika orang menghadapi situasi hari ini tuh biasanya
dengan apapun perubahan dia akan mengalami shock nih Mbak Sasa. Mm-mm. Shock ini adalah reaksi psikologis yang alamiah. Sampai tadi saya bilang, denial itu pasti akan ada. Nah, pada saat denial ini, orang ini menyadari itu bisa sampai pada frustasi loh. Ketika dia sadar, wah ternyata saya itu sebel banget ya, ternyata saya itu sedih banget ya. Ini frustrate loh. Energinya low, dia mungkin marah. Nah, tapi ternyata kondisi berikutnya, accepting atau self-acceptance, ini tuh ada di sini nih. Energinya low, kemudian dia mungkin mengarah kepada depresi kalau dia nggak bisa mengendalikan. Tapi yang membuat satu dan orang yang lain berbeda adalah ketika kondisi low ini, dia pelan-pelan itu melakukan sesuatu. So it's okay if you are not to be okay di sini, but we have to do something okay. Kita harus ngelakuin sesuatu di sini. Kalau nggak terjadi satu action, maka bisa jadi kita diarah di sini terus nih Mbak. Gitu. Nah, melatih diri kita untuk pelan-pelan eksperimen. Misalnya nih ya, habis kita patah hati, masih sedih, sebenarnya belum bisa ikhlas. Ikhlas itu bukan soal sehari, tapi setiap hari latihan. Tapi walaupun sedih nangis, dia tetap melakukan aktivitasnya dengan olahraga, dia tetap belajar, dia tetap kerja, dan sampai akhirnya dia menyadari, oke, ternyata nggak apa-apa lah saya diputusin, yang penting saya bisa dapat sesuatu yang baru, yaitu saya bisa ikut kursus ini online, saya bisa upgrade diri saya, dan saya terbiasa tuh dengan jomblo. Nah, ini jadi akhirnya dia terintegrasi dengan kesedihan dia. Ini yang akhirnya membuat manusia itu ada di batas ambang resilience yang ini nih. Nah ini aku pengen jelasin ya teman-teman. Jadi kembali ke sini, ketika manusia lagi ada masalah ya Mbak Sasa ya, kadang-kadang tuh kita itu sedang melatih kapasitas diri kita. Contoh misalnya kapasitas kita kalau lagi ada masalah tuh sebenarnya segini. Karena kita itu terbiasa kalau lagi ada masalah ya udah masalahnya gitu-gitu aja. Sampai akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi itu kita tuh nggak menyadari bahwa sebenarnya masalah itu tuh lagi membuat gini loh. Misalnya nih Mbak Sasa tiap hari menghadapi masalah yang sama. Dimarahin sama atasan, diputusin sama atau misalnya ditinggalin sama gebetan gitu-gitu ya. Atau meninggalkan gebetan juga menyedihkan loh meninggalkan tuh. Terus nanti dapat gebetan baru seneng lagi gitu kan. Tapi ketika masalah hidupnya gitu-gitu aja, kata dokter dan Siegel, kita tuh cuma resiliensi kita, kemampuan kita segini gitu. Tapi ketika kita dapat masalah Mbak, ini nih, kadang-kadang kita diuji manusia itu diuji melebihi batas kemampuannya. Contoh misalnya, kita tuh nggak kuat banget sama kondisi pandemi ini gitu. Awalnya mungkin kita stres, awalnya mungkin kita pengennya itu kabur atau menghadapi ini kayak kegalauan sejati gitu. Atau kita nge-freeze, nggak ngapa-ngapain. Nah, tapi tanpa disadari Mbak Sasa, begitu kita melewati badai yang sangat berat dalam hidup kita, ternyata ini menjadi warna biru yang menjadi sebuah kemampuan kita mentoleransi stres. Jadi kalau sekarang, kembali ke sini, kalau sekarang teman-teman ngerasa kayak sanggup nih Mbak untuk ngadepin masalah hidupku gitu, berat banget. Tapi ternyata kita itu sedang melatih bounce back kita gitu. Kemampuan kita untuk memantulkan diri kalau kita lagi dapat masalah, setinggi apa sih kita bisa menyelesaikannya. Jadi percaya aja mungkin itu cara Allah untuk menyayangi kita buat naik kelas. Itu mungkin tadi penjelasannya. Nah, itu Mbak, tadi kan itu untuk dari diri kita. Nah, kadang ada faktor-faktor yang kita nggak bisa kendalikan gitu Mbak. Dari faktor eksternal orang lain yang nyinyir loh ya Mbak, kalau istilah sekarang itu. Mungkin kayak misalkan kayak di film inilah Tilik gitu, Butejo. Banyak Butejo di antara kita semua nih Mbak. Nah, kayak gitu yang kita nggak bisa kendalikan tuh seperti apa caranya kita untuk mengontrol diri Mbak? Oke. Kalau nyinyirnya itu jelas di depan mata kita nih Mbak Sasa, dia benar-benar terang-terangan di depan kita, dan kita merasa itu bukan kita. Pertama, kita jangan pernah buru-buru punya pikiran untuk membuat dia berubah. Contoh misalnya, ya harusnya dia tuh nggak kayak gitu Mbak, dia nggak nyinyirin aku, harusnya dia ngertiin. Nah harusnya itu dihilangin dulu. Jadi diterima dulu, disadari bahwa aku kesel sama orang itu yang nyinyir, aku sebel banget gitu kan, itu diakui dulu, ambil jeda sejenak,
terus keluarkan diri kita dari peran kita sebagai analisa. Misalnya aku dinyinyirin ya, aku ngeluarin peranku sebagai analisa dan aku tidak juga menjadi orang yang nyinyirin aku ada di luar situ. Terus anggap aja kita tuh lagi ngeliat drama, terus kita amatin. Sebenarnya kenapa ya dia nyinyirin si analisa? Terus kenapa ya analisa ngerasa tersinggung? Kayak lagi lihat sinetron gitu, Mbak. Terus akhirnya kita ngerasa kayak, oh kita paham. Dia ini nyinyir karena punya kebutuhan ini. Analisa ini merasa tersakiti karena dia punya kebutuhan ini. Dengan seperti itu, kita akan melihat masalah dengan lebih helikopter ya dari jauh dan kita jadi tahu harus bersikap seperti apa. Biasanya kita lebih tenang dan lebih bisa menerima dengan nggak se-emosi sebelumnya. Terus yang paling penting, katakan kepada mereka dengan satu kalimat positif kalau emang nyinyiran itu nyampe ke kuping kita. Contoh, misalnya aku dinyinyirin nih, misalnya Mbak Sasa ngomong kayak ke aku misalnya, Mbak Ana tuh ngapain sih posting-posting kayak gitu, nggak penting banget gitu misalnya ya. Kan suka nih zaman media sosial sekarang. Terus aku ketika menanggapi itu gitu ya, aku nggak akan bilang, enak aja ya kamu nyinyirin aku. Itu akan membuat dirimu semakin merasa di atas. Karena sebenarnya kebutuhan dirimu menyerang diriku, ada sesuatu lagi nih. Tapi kalau aku jawab dengan seperti ini, Mbak Sasa, wow, thank you Mbak, menarik banget loh kamu bilangin aku alay di medsos, tapi makasih loh ya masukannya gitu, misalnya gitu. Orang itu akan ngerasa kayak, hah? Aku gituin dia dan dia baik-baik saja gitu. Itu kayak salah satu cara untuk kita bisa survive ngadepin orang seperti itu. Besides, setelah itu kita mau nangis, kita mau ketemu dengan situasi yang membuat kita nyaman, it's okay. Itu sebagai satu tahap untuk kita berbaik hati sama diri kita. Tapi mereka yang nyinyir dan lain sebagainya, ingat, we cannot control the wind. Kita nggak bisa mengendalikan anginnya. Stop to control something yang di luar kemampuan kita. Itu yang membuat kita bisa merasa enough terhadap diri kita. Wow, ini sangat insightful banget sih Mbak. Ya ampun, banyak banget Mbak ini yang mau bertanya di kolom komentar. Boleh. Banyak banget nih, sampai aku tuh bingung nih. Sama-sama belajar ya. Aku juga sebenarnya ngomong gini itu juga masih sangat, aduh susah banget Mbak. Tapi gini nih, teman-teman, at least saya tahu teori, tapi belum tentu bisa menjalankan loh. Susah loh, kadang-kadang aja ada kok neurosisnya, cemas-cemasnya, terus tiba-tiba nggak bisa tidur, itu ada juga gitu. Tapi tiba-tiba saya berpikir, kalau saya tahu teorinya aja nggak bisa praktek, apalagi kita nggak tahu teorinya. Nah, itulah kenapa kita penting untuk berbagi ilmu, berbagi cerita, supaya kita nggak pernah merasa diri kita sebagai gelas yang penuh. Supaya kita mau melambung lebih tinggi seperti tadi. Yes, betul banget. Wah, ternyata seorang psikolog juga masih ngerasain hal-hal yang kita rasain juga Mbak, kayak misalkan cemas. Wow, iya gitu, dong. itu berarti normal itu Mbak ya, kita semua. Sangat normal. Tapi kalau sudah pada tahap kita jadi nggak bisa beraktivitas seperti biasanya, ada perubahan perilaku, ada perubahan perasaan yang signifikan, kita jadi gampang marah, dan kita jadi nggak bisa merasakan emosi kita setiap hari, dan kita semakin tidak mau berelasi dengan orang lain, silahkan hubungi profesional. Bahkan seorang psikolog pun, kalau sudah merasa ada 3 ciri tadi, dia buru-buru cari bantuan orang lain. Karena selamatkan diri kita dulu, baru menyelamatkan orang lain. So it's okay to not be okay. Itu dia. Wah, ngena banget ya memang ini judulnya It's Okay Not to Be Okay nih ya Mbak ya. Bener-bener, karena aku juga ngerasa selalu ngomong ke diriku, kadang-kadang capek habis webinar, habis praktek dan lain sebagainya, sininya pegel-pegel. Terus begitu ngadepin masalah sendiri Mbak Sasa, itu ada pada tahap yang aku tiba-tiba kayak pengen nangis aja gitu kan. It's okay, nggak apa-apa. Peluk diri kita, kencang-kencang. Aku dulu waktu kuliah psikologi sempat ngerasa apaan sih ini meluk-peluk begini gitu kan. Tapi ternyata setenang itu loh untuk kita bisa berbaik hati, akan lebih tulus kita nyampein kebaikan kita sama orang lain, terutama profesiku sebagai psikolog tadi. Oke, ini nih ada yang komen nih, pembahasannya tuh yang sering kita lalui sehari-hari. Terima kasih Mbak Analisa. Sama-sama gitu. Mbak Fiona, semoga membantu ya. Masih banyak pertanyaan kayaknya ya Mbak Sasa ya. Banyak banget Mbak, aku bingung nih. Nah, ini tadi mungkin boleh dibacain. Iya, silahkan Mbak. Oh, kan tadi kan kita bisa menjawab dengan orang-orang yang tidak memberikan semangat atau yang mematahkan semangat kita. Kalau yang seperti itu perlu nggak sih Mbak kita jauhin?
Dari pertanyaan dari siapa ya tadi? Oke, Dari baik. Siti Dahlia. Teman-teman, pertama tadi kayak kembali ke teori pertama. Kalau lagi kayak gitu, kita posisikan jadi dia dulu. Kalau diposisikan jadi dia dan kita sudah bisa berempati, misalnya nih, kenapa sih dia mematahkan semangat kita? Coba Anda jadi dia. Dilihat lagi background keluarganya, background perjalanan hidupnya, ada kebutuhan apa yang membuat dia mudah mematahkan orang lain. Biasanya, ini biasanya loh ya, orang yang sudah secure sama dirinya, dia tidak akan mudah mematahkan orang lain sampai membuat orang lain tidak aman. Orang yang insecure justru biasanya akan membuat orang lain insecure. Kalau dia sudah secure, dia sudah ngerasa cukup sama dirinya, dia nggak akan menyerang orang lain. Nah, jadi kalau kita lihat orang yang lagi mematahkan kita, coba lihat ada modus apa, ada kebutuhan apa nih, gitu. Ada kebutuhan apa nih. Nah, begitu kita udah bisa empati, biasanya kita bisa memaafkan. Tapi kalau hal itu susah, kita main skenario yang kedua, kita nggak jadi kita nggak jadi dia, terus lihat aja di layar tancap. Oh, ternyata analisa tuh begini tuh karena dia begitu ya, lebih dipahamin. Terus apa yang bisa kita lakukan teman-teman? Kita keluarkan diri kita sejenak dulu dari masalah itu. Kayak kita lagi nonton film, kalau filmnya tiba-tiba kita lagi nggak pengen, apa yang kita lakuin, Mbak? Kita pause kan? Iya, bener, pause. Sama, kita pause dulu. Nggak apa-apa, jeda dulu. It's okay not to be okay. Nah, pause-nya itu kita ngapain biasanya? Ya kita melakukan kebutuhan kita. Kita lagi nonton bioskop, kita pengen nonton Netflix, karena kita lagi nonton drakor seru banget, kita pengen ke toilet. Maka kita akan pause dulu. Karena kita ngantuk, kita tidur, kita pause dulu. Besok lanjut lagi. Sama, kita lagi ngadepin masalah, boleh kita pause dulu. Tapi jangan lama-lama. Kita harus kembali lagi kepada core values kita. Nah, jedanya itu buat apa, Mbak Analisa? Jedanya ini buat istirahat. Bisa dengan teori butterfly hugs, ya. Di film drakor juga ada kan, peluk dirinya. Terus ada dengan pendekatan mindful breathing, yaitu bernafas 4 detik, tarik nafas. Begini dari mulut, dari hidung, tahan, hembuskan 4, tarik, tahan 7, hembuskan 8. Tarik. Nah, ini aku mau jelasin ke teman-teman. Kenapa pernafasan ini penting? Ah, Mbak, aku tuh malah ngantuk, Mbak. Misalnya gitu ya. Itu sebenarnya ada penjelasan ilmiahnya, Mbak Sasa. Jadi namanya orang lagi stres, kita lagi ada masalah, teman-teman coba amati. Kalau kalian lagi stres, rasanya pasti metabolisme tubuh kita nggak nyaman. Yang paling kerasa kalau lagi stres, Mbak, kalau lagi marah sama orang, reaksi fisiknya apa yang muncul, Mbak Sasa? Coba amati dari kepala, jantung, keringat, semuanya apa? Jantung aman, deg-degan? Ya langsung berpacu lebih tinggi gitu Mbak, lebih cepat gitu nggak sih? Itu adalah reaksi fisiologis. Tapi kalau kita bicara tentang stres, stres ini meliputi seluruh sistem tubuh. Jadi kalau kita stres tuh fisik kita nggak bisa bohong. Entah dari stres kita bisa jadi sakit, atau sakit kita bisa jadi stres. Makanya ada istilahnya psikosomatis. Kenapa ini bisa terjadi teman-teman? Reaksi fisik kita yang pertama kali muncul kalau lagi stres adalah heartbeat, detak jantung. Tadi benar, jantungnya lebih cepat kan? Iya. Nah, kenapa teknik pernafasan ini sangat penting, yaitu mindful breathing ini sangat bagus? Karena ketika kita sedang memeluk diri kita, berbaik hati sama diri kita, fokus pada nafas. Ini yang dilakukan para praktisioner pada terapi yang dia lakukan, psikolog. Karena ketika kita sedang menarik nafas dalam-dalam, kita berusaha mensuplai oksigen di pembuluh darah kita menuju jantung tadi. Jadi jantung kita deg-degan, kita supply oksigen, itu ternyata bisa membuat pembuluh darahnya rileks. Begitu Mbak Sasa. Aku baca riset itu di Harvard, ada penelitian, orang yang stres berat diberi teknik untuk pernafasan. Sebelumnya mereka dipasangin alat detak jantung, heartbeat gitu. Begitu diminta untuk cerita tentang kesedihannya, jantungnya berdetak kencang. Diminta untuk satu kelompok ambil nafas panjang, relaksasi. Kelompok yang lain diminta untuk tidak melakukannya. Nah, yang mengambil nafas dalam-dalam dengan relaksasi, itu mereka ternyata membuat supply oksigen mereka banyak, heartbeat itu pelan-pelan turun.
Dan hormon oksitosinnya, dopamin, endorfin yang bagus-bagus buat tubuh itu terproduksi dengan kita mengambil nafas tadi. Itu yang bikin kita rileks dan kita lebih fokus pada penyelesaian masalahnya. Jadi kalau lagi ada masalah, ingat pause dulu filmnya, ambil jeda, tarik nafas. Udah kekuatan energi kita muncul, ya, baru kita masuk ke masalahnya lagi. Jangan buru-buru. How to fix the problem, itu yang bikin kita jadi lupa berbaik hati sama diri kita. Nggak tahu ya kenapa waktu pas Mbak Ana bilang suruh tarik nafas, aku otomatis tarik nafas dong. Coba Mbak Sasa, coba ikutin ya, exhale. coba ya. Tarik nafas, Oke, boleh. inhale. Oke, teman-teman bisa di rumah ngikutin. Tarik nafas lewat hidung. Boleh dipejamkan matanya, boleh enggak, silakan. Tarik nafas. Tahan bentar. Hembuskan lewat bibir terbuka pelan-pelan. Oke, good. Coba rasakan, Mbak. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Ini biasanya kalau pakai musik bisa beneran nangis nih. Tarik nafas. Wow. Ya, ini salah satu. Gimana? Rasain, Mbak. Jantungnya yang tadi yang Lebih rileks sih, deg-degan. Mbak. Lebih tenang Itu kenapa? gitu. Jujur ya, Kalau aku, ibu-ibu, jujur gimana Mbak? aku Silakan Instagram Mbak. live ini tuh aku deg-degan sih Mbak. Bawa ketemu Mbak Ana dan kawan-kawan jadi lebih Pasti. rileks sih. Nyata Dan banget ini. serius ya, beneran kerasa ya. Iya. Oke, nah itu sih Mbak Sasa. Jadi kadang-kadang memang kita public speaking itu juga penting ya. Public speaking itu banyak yang sebenarnya bukannya nggak bisa ngomong, tapi nggak bisa mengatasi ketakutannya. Itulah kenapa aku besok tanggal 28 sekalian promosi dikit boleh ya. Aku ada kelas Boleh, webinar. Mbak. APDC bikin kelas public speaking, tapi yang membedakan adalah kita bahas tentang how to overcome the fear-nya ini. Salah satunya dengan teknik mindful breathing yang tadi Mbak praktekin. Ini tuh salah satu cara kita untuk bisa lebih lancar ngomong loh di depan banyak orang. Ya, wah, ilmu banget nih, nanti bisa aku praktekin nih kalau ini. Makasih banget Siap-siap nih, Mbak Mbak. ya. Sama-sama Nah, Mbak, Mbak. sekarang kan kalau kita kan kadang ngerasa di tahap yang udah banyak banget orang lebih peduli sama kesehatan mental. Ya nggak sih Mbak, sekarang tuh lebih Iya, banyak benar, yang benar. udah aware kan ya. Yes, betul banget. Senang sih. Karena iya, bukan cuma sehat fisik sekarang yang dipikirin, tapi juga gimana caranya orang untuk bisa mentalnya juga sehat gitu. Nah, di titik mana sih Mbak sebenarnya kalau misalkan aku harus bisa meminta bantuan seorang psikolog atau enggak, share Mbak, Oke. analisa tuh kalau misalkan mau bantuan psikolog itu di Mbak yang kayak dengan keadaan seperti apa Mbak? Oke, tadi ada 3 ciri Mbak Sasa, sempat aku bahas di awal tapi sekilas banget. Yang pertama adalah kita lihat dulu secara fisik ada perubahan aktivitas apa. Kalau teman-teman tidurnya jadi lebih sering atau berkurang drastis, terus kalau makannya jadi lebih banyak atau kurang makan. Pokoknya ada satu perubahan yang ekstrim terhadap perilaku kita, itu salah satu ciri utamanya. Badannya ngerasa sakit, kaku, ngerasa ngeluh sakit sana sini, itu secara fisik kita merasa itu karena ada perubahan perilaku tadi. Yang kedua adalah perubahan emosional. Kalau kita merasa seperti kayaknya semua orang itu menyakiti kita, bahwa kita merasa sudah tidak mampu lagi bertahan. Kadang-kadang lagi nonton film yang lucu kita justru nangis. Bahkan kita sudah merasa ada inkongruen antara emosi, pikiran, dan perasaan. Artinya orang sedih kok malah ketawa, atau ketawa malah sedih. Nah, itu udah tanda-tanda yang kedua. Yang ketiga adalah ketika kita tidak bisa berelasi dengan baik. Gitu. Berelasi dengan baik kepada orang lain, baik dalam dunia maya maupun dunia nyata. Rasanya kita pengen lari dari situasi sosial. Itu salah satu yang paling bahaya. Kenapa? Karena manusia itu makhluk sosial. Dan social instinct ini bisa dimunculkan dari hormon oksitosin tadi, yaitu dengan cara kita rileks. Makanya kalau orang stres cenderung oksitosinnya nggak muncul, jadi dia nggak mau ketemu banyak orang. Gitu. Nah, 3 ciri tadi nih. Apalagi teman-teman kalau udah ekstrim sampai mendengarkan bisikan, seperti melihat sesuatu yang nggak dilihat orang lain. Saya punya pasien itu dulu kerja di pelayaran, Mbak. Udah mau merit gitu kan. Terus tiba-tiba dia cerita, ini kebetulan aja ya karena lagi inget sama Pelindo, tapi ini beneran real story, aku jadi inget gitu. Salah satunya itu dia merasa, Mbak Analisa, dia panggil saya Bu Dokter karena di rumah sakit kan. Bu Dokter, itu di belakang ibu ada nahkoda.
Dia kayak di kapal, bener-bener kayak gitu. Jadi dia mau merit, mau nikah sama pasangannya, dan pasangannya itu merasa setelah pulang dari kerja, calon suaminya ini tuh suka ngomong sendiri dan lain sebagainya. Nah ini tanda-tanda yang paling bahaya. Kalau sudah muncul halusinasi, Anda harus bawa segera ke profesional. Itu yang ekstrimnya. Gitu. Oh, sampai halusinasi ya Mbak ya, sampai ada ya. Iya, karena kalau sudah sebenarnya gangguan mental dan kepribadian itu ada banyak jenis, Mbak. Seperti kalau kita kemarin bicara tentang perilaku seksual menyimpang aja yang kemarin sempat booming ya, yang Jarik kemarin itu juga salah satu bagian tuh dari gangguan perilaku seksual yang menyimpang atau fetis. Itu di dalam DSM-5 disebutkan sebagai F65.0. Saya hafal banget karena belum lama bahas masalah ini. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu bagian saja gitu. Jadi sebenarnya dalam kesehatan mental, gangguan kejiwaan itu ada yang disebut dengan psikotik, yaitu yang memang udah konslet saraf di kepalanya. Dia butuh penanganan medis dengan obat. Jadi untuk nyambungin tadi udah mulai halusinasi itu karena ada yang konslet di kepalanya. Tapi kalau yang tidak butuh obat kayak saya, kayak Mbak Sasa, ini tuh kita belum ada halusinasi nih ya. Jangan sampai gitu ya. Kita bisa mengalami stres juga yang memunculkan pada arah neurosis. Atau tidak perlu obat. Jadi dengan psikoterapi saja cukup. Jadi itu tadi adalah satu cara kita mendeteksi. Yang ekstrim ada halusinasi, tapi kalau enggak 3 ciri tadi coba dilihat pada diri kita. Nah, itu yang part lovers ya, kalau misal kita memang sudah butuh bantuan, langsung aja menghubungi seorang psikolog ya, daripada kan kita tuh sering banget self diagnosis gitu ya Mbak. Iya, betul kayaknya aku ini ya kayak gini gitu, kayak aku bipolar ya gini kan, jadi kan Nah, lebih itu langsung benar. terjawab ya Mbak ya. Saya juga salah satu ininya Mbak Sasa, salah satu ya satu sisi seneng ya sekarang karena kayak keterbukaan informasi teman-teman jadi banyak tahu tentang mental health. Tapi sebenarnya challenge-nya adalah semakin banyak orang yang melakukan self diagnose karena banyak tadi too much information sampai akhirnya dia blaming ke dirinya. Kayaknya aku bipolar deh, kayaknya aku Benar. anxiety deh gitu. Padahal seorang psikolog pun melakukan diagnosis itu butuh waktu yang panjang, nggak sebentar gitu. Jadi jangan sampai teman-teman melakukan self diagnose ya, bahaya. Kita stres karena kita stres. Kita overthinking karena kita overthinking gitu aja terus. Nah Mbak, ini juga banyak yang nanya nih tentang gimana sih untuk mengurangi rasa insecure dan overthinking. Nah tadi kan ngobrolin overthinking nih, kalian aja. Ya, iya. Saya sih juga sering juga ngalamin sebenarnya ada overthinking. Itu sebenarnya karena saya tidak fokus pada hidup saya hari itu. Jadi saya melakukan over identifikasi terhadap kejadian dalam hidup saya. Karena saya selalu mikirin yang kemarin sama yang besok. Mindfulness itu adalah salah satu caranya sebenarnya untuk kita tidak terlalu overthinking. Yang tadi dengan mindful breathing, pernafasan. Lalu coba lakuin pagi hari memulai dengan 7 menit sampai 15 menit bergerak. Bergerak yang mindful dengan olahraga, dengan pernafasan, apapun itu yang bisa memunculkan oksitosin tadi. Itu terbukti untuk bisa membuat kita tidak negatif selama 1 hari. Kalau cara berikutnya adalah, ini tadi cara praktis ya. Cara berikutnya adalah jangan pernah memikirkan bahwa dunia itu melulu tentang kita, Mbak. Contoh misalnya nih ya, kenapa kita insecure dan overthinking? Misalnya saya lagi ngisi webinar nih, di depan saya banyak orang yang ikut secara online. Terus saya ngelihat banyak yang ditutup nih semua videonya. Kalaupun dibuka ada yang main handphone sendiri misalnya. Atau misalnya lagi offline training, di depan saya ada peserta banyak. Kalau saya overthinking, saya ngerasa kayak, waduh materi saya nggak bagus nih. Jangan-jangan mereka nggak niat saya gara-gara materi saya yang bikin ngantuk nih gitu kan. Kita overthinking dan kita insecure. Tapi kalau saya berpikir bahwa dunia hanya bukan tentang saya menempatkan ke orang itu. Oh bisa jadi dia pegang handphone karena dia harus balesin chat dari bosnya. Bisa jadi dia pegang handphone karena dia nyatet materi saya gitu. Ya, it's not only about us. Kadang-kadang yang bikin kita kegeeran itu ya tadi mikirnya semuanya melulu tentang kita sampai akhirnya kita overthinking. Stop kontrol sesuatu yang di luar kendali kita. Fokus pada respon kita. Kenapa? Karena 1 hari itu kita harus juggling dengan 50.000 pikiran negatif. Itu melelahkan kalau kita tidak bisa mengendalikannya. Oke, ya ampun, ternyata ya itu relate banget nggak sih yang kita ceritain tuh Mbak.
sama kehidupan kita. Sering banget kita ngerasain insecure, overthinking, atau mungkin kita lagi sedih tapi kita harus kayak gimana untuk bisa segera bangkit, dan ternyata nggak apa-apa juga kalau misalkan kita tidak baik-baik saja gitu ya Mbak. Waduh, ini curhat colongan sih Mbak. Nggak apa-apa Mbak, karena ini sebenarnya curhatan kita semua sebagai manusia di era media sosial sekarang loh. Karena menurut aku tuh lebih susah para millennials yang sedang mencari jati diri, pengakuan di tengah situasi medsos ini tuh membuat kita lelah. Kenapa? Karena kita berasa di dalam race sprint, cepet-cepetan. Oke. Seolah kayaknya kalau saya belum ini, saya kalah sama dia. Jadi kita comparingnya tuh tinggi banget. Ini yang bikin kita capek. Jadi kalau tadi jawaban untuk biar kita nggak overthinking, stop comparing yourself with others. Karena nggak pernah ada orang yang apple to apple di dunia ini. Kalau mau bandingin sama siapa Mbak Analisa? Sama diri kita yang sebelumnya. Berprosesnya seperti apa. Kalau lihat orang yang sukses, boleh nggak Mbak kita pengen? Boleh. Tapi jangan lihat hasilnya. Lihat prosesnya. Bagian mana, chapter mana yang belum pernah kamu lewati kesulitannya, cari itu. Sehingga kamu tahu experience untuk bisa jadi sukses. Karena nggak ada sesuatu yang instan kan dalam dunia ini. Begitu Mbak Sasa. Oke, nah ini benar banget sih ya Mbak ya. Kadang kita tuh bingung kan, kita nggak boleh buat ngelihat selalu ke atas gitu. Tapi kalau misalkan kita tidak melihat ke atas, kita nggak bisa maju gitu, nggak bakal maju kan Mbak. Ternyata ini tipsnya ya. Itu saya pribadi juga mencoba untuk ada istilah yang namanya growth mindset Mbak Sasa. Aku tuh baca bukunya Carol Dweck, dia seorang psikolog di Amerika, coba deh itu bagus banget. Dia ceritain tentang gimana kita itu biar nggak iri sama orang lain. Salah satunya dengan growth mindset. Mental pejuang itu kan dia nggak ngebandingin suksesnya dia sama orang lain. Dia nggak pernah merasa terancam kalau ada orang lain yang lebih sukses. Tapi dia stick fokus pada tujuan hidupnya apa, core values-nya apa, and then dia selalu mencari cara kalau dia dapat kesulitan. Karena dia fokus pada tujuannya. Tapi kalau dia fix mindset, desire-nya itu adalah to look smart, cuma pengen kelihatan pinter. Jadi bukan to learn. Jadi kalau memang pengen belajar, orang-orang pejuang yang gigih itu, dia akan merasa tidak terancam kalau ada orang lain sukses. Nah, tapi mereka yang fix mindset, yang ngerasa kayaknya aku tuh emang dari dulu seperti ini, dia beruntung aja emang sukses, itu biasanya kita kayak kekunci otak kita untuk mau belajar. Dan orang-orang seperti itu sebenarnya kasihan sih, mereka harus diingetin lagi sama tujuan hidupnya apa. Ini Mbak tadi dia nanya Christina Noventi. Apa nama bukunya ya? Iya. Ini dia. Pas banget. Ya, ini dia Carol Dweck ini seorang psikolog. Sebenarnya ini buku udah agak lama nih, Dr. Carol Dweck. Ini tuh dia buku. Jadi buku ini itu tentang bagaimana cara kita mengubah pola pikir supaya kita itu nggak merasa merasa fix terhadap diri kita. Misal nih, aku tuh dari dulu udah bego banget Mbak, mana mungkin aku bisa naik pangkat. Saya tuh kan dari dulu emang udah takdir saya tuh miskin Mbak, nggak mungkin saya kaya. Saya tuh dari dulu emang udah jelek Mbak, nggak mungkin saya terkenal. Dia mah enak anak orang kaya, dia mah enak cantik. Nah itu tuh mindset gitu tuh yang bikin kita nggak bisa maju dan mengembangkan diri. Nah buku ini tuh ngasih insight kita gimana caranya kita bisa punya core values untuk bisa terus gigih. Dan ini bagus untuk bisnis. Di sini ada tulisannya bagus untuk bisnis, parenting, sekolah, dan relationship. Menurut aku sih ini wajib dibaca sama kalian semua sih, tidak terkecuali apapun profesinya. Jadi kayak penjual buku ya. Waktu nih nanti. Iya. Wah, itu banyak banget ya obrolan kita Mbak, dari yang pertama kita nggak baik-baik aja ternyata tidak masalah gitu kan, boleh ditunjukkan, terus mencintai diri kita, menerima diri kita dan semuanya, sampai kalau misalkan kalau insecure, overthinking, cara gimana, bahkan sampai latihan nafas ya tadi sekalian. Ya ampun Mbak, ternyata Mbak terakhir nih Mbak ya, ternyata juga udah mau 1 jam Mbak. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa, iya benar. Aku juga sambil curhat colongan kok. Terakhir Mbak, menemukan core value kita Mbak, gimana caranya? Oke. Tanyalah ke diri kalian, what you stand for. Kenapa sih kamu tuh ada di dunia ini? Dengan meyakini nilai hidup apa yang kamu pegang. Jadi aku tuh percaya misalnya nih ya, itu tuh adalah gambaran yang lebih besar loh dari sekedar dengan cita-cita yang sifatnya materi. Contoh misalnya,
kalau sekarang millennials ditanya, kamu pengen daftar kerja di Pelindo, kenapa? Berapa cita-cita kamu gajinya? Aku tuh pengen punya gaji 5 juta. And then 5 juta rasanya kurang. Aku pengen punya gaji 10 juta. Kok kurang? Aku pengen gaji 20 juta, minta bantuan pemerintah juga gitu kan. Jadi sebenarnya kalau saya bilang di sini bukan masalah itu. Itu tuh hanya sebagian dari perjalanan kita. Kalau kita tarik lagi kepada core values, itu lebih hakiki lagi, lebih so what kalau kamu dapat 20 juta. Jadi ada alasan kenapa kamu ada di dunia ini. Itulah the meaning of life. Meaning of life ini lebih komprehensif, Mbak. Kalau kita menemukannya sejak usia muda, hidup kita ngerasa lebih fulfill. Kita ngerasa lebih tahu tujuan kita apa. Dan kita ngerasa lebih nggak gampang goyah. Ibaratnya pohon, itu tuh akarnya udah kuat. Dengan dia tahu core values dia apa. Dan kalau ditanya analisa, what you stand for, saya percaya bahwa kesehatan mental ini merupakan salah satu alasan saya ada di dunia ini. Saya ngerasa kesehatan mental ini bagian penting untuk mengubah dunia, dan what I stand for about that, analisa ada sebagai seorang psikolog yang terus menginspirasi dan memotivasi. That's my reason yang membuat saya melakukan pekerjaan saya. Jadi mau apapun kondisinya, 4 bulan yang lalu cancel semua event offline, nyatanya sekarang masih bisa bertahan dan saya tetap stick pada core values saya. Insya Allah ya. Oke, core values itu tuh emang bisa ditemukan dengan cepat, bisa enggak gitu ya. Prosesnya beda-beda. Tapi yang paling penting tuh dengan bertanya dulu ke diri kita gitu. Tanya terus sampai kita menemukan jawaban yang membuat kita tuh tahu makna hidup kita tuh apa. Penting juga untuk kita bertanya kepada orang lain. Jadi dengan cara bertanya pada diri dan bertanya pada orang lain tuh kita meningkatkan awareness terhadap core values kita. Karena awareness tuh ada external awareness ketika kita nanya sama orang lain. Dan juga nanya sama diri kita, itu internal awareness. Contoh misalnya aku lakuin ya Mbak Sasa, menurut kamu psikologi itu kayak apa sih? Kesehatan mental tuh gimana sih? Terus dengan kita banyak belajar sama orang lain, jadi kita paham bahwa oh ya benar ya kesehatan mental tuh sangat penting hari ini. Terus tanya ke diri aku sendiri, bener nggak analisa mau ada di dalam bagian itu? Sebagai apa? Mau ngapain? Dengan cara apa? Jadi akhirnya setiap pagi yang saya lakukan adalah itu makna hidup dalam saya menjalankan pekerjaan. Jadi bertanya ke diri saya, ke diri Anda, dan ke diri orang lain, itu salah satu cara kita untuk menemukan core values. Menemukan hal yang kita suka dan harus gigih kalau menghadapi kesulitan, nggak boleh gampang nyerah. Tapi persis terhadap apa yang kita pengen capai dalam hidup. Wah, Mbak, keren banget sih Mbak. Ya ampun, itu sangat-sangat mungkin kalau misalkan kita lagi di titik rendah tuh bener-bener kayak secercah harapan gitu Mbak. Iya, teman-teman pokoknya jangan lupa berbaik hati sama diri sendiri itu penting banget loh supaya kita bisa beneran baik sama orang lain. Yang satu hal yang selalu aku inget tuh teman-teman, Mbak Sasa, aku selalu pernah baca dari quotes ya. Waktu itu ada salah satu orang yang nyampein materi dan aku terngiang terus sama quotesnya Martin Luther King. If you cannot fly, you can run. Kalau kita tuh nggak bisa terbang, kita bisa lari kok. If you cannot run, you can walk. Kita bisa jalan. If you cannot walk, you can crawl. Bisa merangkak kalau nggak bisa jalan. Tapi please, teman-teman, kalau lagi nggak baik-baik saja, nggak apa-apa. Whatever you do, you have to keep moving forward. Tetap harus melakukan sesuatu meskipun sedang tidak baik-baik saja. At least memeluk diri, menangis, itu salah satu cara kita untuk bisa menyadari dan menerima kesedihan kita. Selamat berproses dan love yourself and then you can love others. Terima kasih Pelindo. Terima kasih Mbak Analisa untuk waktunya di sore hari ini, mau kasih pencerahan buat kita, mau curhat-curhatan sama kita. Semoga Mbak Analisa sehat selalu dan teman-teman yang lain juga Podlover juga selalu sehat. Terima kasih. Ini rutin ya Pelindo bikin beginian ya. Iya, Keren Mbak, banget rutin. sih. Masya Allah. Iya. Jadi jangan lupa follow Instagramnya teman-teman. Siapa tahu ada tema-tema yang lebih menarik ya dari Pelindo ya. Langsung dipromosiin sama Mbak Analisa langsung nih jadi. Semoga nih kan banyak yang bilang please lanjut. Semoga kita bikin chapter berikutnya. Amin. Kita tunggu juga Mbak Analisa datang ke Medan ya Mbak. Pelindo di Medan. Wah, mau banget. Aku kangen banget naik pesawat. Ini udah lama banget nggak nyeken
paspor boarding sama pass. boarding pass gitu. Rasanya kangen banget sama bandara, tapi harus bersabar. Semoga bisa Yap. jalan-jalan lagi ya. Thank you ya Pelindo, sukses Oke, selalu. thank Stay you. safe ya Sasa. Sampai jumpa Sampai ketemu. semuanya. Makasih yang udah join. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.